Halo teman-teman semuanya, perkenalkan sebelumnya, saya Dewa Madiagung Arsana, mahasiswa mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 7 IC, program studi statistika, Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya. Di video kali ini, saya akan memberikan ulasan mengenai kasus yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat, yaitu kasus tentang kaburnya Rachel V-nya dari Wisma Atlet Pademangan. Sebagai pengantar ulasan saya tentang kasus Rachel V-nya tersebut, saya ingin mengulas sedikit informasi mengenai kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada bulan Oktober 2021 kemarin. Seperti yang telah kita ketahui, puncak kasus positif COVID-19 di Indonesia terjadi pada bulan Juli 2021 dengan rata-rata kasus mencapai 50.000 kasus lebih per minggu. Oleh karena itu, pemerintah menggencarkan seruan untuk menekan angka COVID-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan beberapa cara, seperti melaksanakan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, kemudian sebisa mungkin untuk tetap di rumah apabila tidak memiliki kegiatan yang begitu penting, dan tetap menjaga kesehatan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi tinggi, berjemur di bawah sinar matahari pagi, serta rutin berolahraga agar tidak mudah jatuh sakit. Nah, kerja keras yang dihasilkan oleh pemerintah dan masyarakat akhirnya berbuah manis. Angka COVID-19 yang ada di Indonesia perlahan-lahan mulai menurun secara signifikan dari puncak kasusnya yang terjadi pada pertengahan bulan Juli 2021 kemarin hingga saat ini. Penurunan kasus COVID-19 ini sangat berdampak pada beberapa kegiatan seperti sekolah tatap muka, pemberhentian pelaksanaan PSBB atau PPKM, dan mulai digencarkannya kegiatan vaksinasi oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian di tengah penurunan kasus COVID-19 di Indonesia, tersiarlah kabar mengenai seorang public figure bernama Rachel V-nya yang melarikan diri dari tempat karantina di Wisma Atlet Pademangan. Dilansir dari laman website CNN Indonesia, kasus ini bermula dari pulangnya Rachel V-nya ke Indonesia sekitar awal bulan Oktober 2021 setelah pergi berlibur ke luar negeri. Menurut Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Rachel V-nya seharusnya menjalani masa karantina di Wisma Atlet Pademangan selama 8 hari. Akan tetapi, Rachel V-nya hanya menjalani masa karantina selama 3 hari saja, sehingga ramai beredar kabar bahwa Rachel telah melarikan diri dari tempat karantinanya. Berhasilnya Rachel V-nya untuk melarikan diri dari Wisma Atlet Pademangan diduga karena adanya mafia karantina yang membantu Rachel keluar dari tempat tersebut. Kaburnya Rachel V-nya dari Wisma Atlet Pademangan mengundang kritik dan berbagai macam kalangan, mulai dari kalangan dokter, pemerintah, Kementerian Kesehatan, maupun masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan bahwa seluruh komentar dari berbagai kalangan mengenai kasus ini bersifat negatif. Ketua Satgas COVID-19 dari Dokter Indonesia atau IDI mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mematuhi protokol kesehatan maupun aturan karantina yang berlaku selama masa pandemi ini. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit pendapat mengenai kasus Rachel V-nya yang kabur dari Wisma Atlet Pademangan. Sebelumnya, saya sangat menyayangkan mengenai apa yang telah dilakukan oleh saudari Rachel V-nya tersebut. Menurut saya, tindakan yang dilakukannya terkesan sangat egois, karena masa karantina yang seharusnya wajib dilakukan oleh saudari Rachel V-nya selama 8 hari, justru hanya dijalaninya selama 3 hari saja. Pelanggaran protokol kesehatan tersebut selama pandemi COVID-19 tidak hanya merugikan dirinya sendiri, melainkan berpotensi untuk merugikan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Dampak berbahaya yang kemungkinan akan terjadi adalah meluasnya penularan COVID di masyarakat. Oleh karena itu, saya harap dengan adanya kasus seperti ini dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam melawan COVID-19.
Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menaati protokol kesehatan yang berlaku agar masa pandemi COVID-19 ini segera hilang, serta sudah saatnya bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah untuk bersatu melawan pandemi. Sebagai penutup, ada sedikit kritik dan saran yang ingin saya sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Yang pertama untuk Saudari Rachel V-nya, saran dari saya adalah sebaiknya Saudari bisa mengontrol diri lebih baik lagi, dapat menaati seluruh aturan yang berlaku, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian untuk oknum yang membantu kaburnya Rachel V-nya dari Wisma Atlet Pademangan, saran dari saya hampir sama dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Di masa pandemi ini sebaiknya mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jangan hanya karena dijanjikan sesuatu yang berharga hingga kita lupa dengan tanggung jawab yang telah diamanahi. Jangan sampai ada penyesalan nantinya karena kesalahan pribadi yang berdampak sangat besar bagi orang-orang di sekitar. Untuk selebihnya, saya percaya kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya pribadi ingin meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat ataupun penyampaian pendapat yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.